Gue punya cerita seru nih mengenai Pak Ben karena gue pernah punya pengalaman kesurupan. Hai Singham, gue Eno Bening dan selamat datang di Numpang Tanya, di mana kalian bertanya saya menjawab. Dan ya, kasih tahu intronya mesti gimana karena belum bikin. Tapi yang pasti ini adalah Q&A, the best content in the entire YouTube universe. Q&A. Dan pertanyaan yang sudah masuk adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari community tab khusus membership Singham, Aristoteles atau Galileo. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, join the membership. Waste your money on me, please. Dari semua video-video yang pernah dibuat seperti Indogamer69, Pak Ben, dan lain-lain, video mana yang paling memorable? Kalau dari video-video pembagian karakter-karakter itu, tentu, wah, apa ya? Ntar pikir dulu. By the way, kalian tahu nggak nama Indo GGWP itu mengalami banyak perubahan? Dulu nama awalnya itu Indo G69, terus Indo Gamer69, sekarang akhirnya namanya jadi fix Indo GGWP. Indo GGWP adalah karakter gamer gua, dia karakter yang terbuka sama culture yang toxic. Lu boleh banget toksikin dia bakal marah dan toksikin lu balik, dia bakal super baper, dia bakal merasa dirinya istimewa, merasa dirinya edgy, keren, cool, merasa dirinya ya Indo GGWP menjadi karakter yang sekarang yang masih lebih sering gue pakai daripada Pak Ben. Dimana dulu malah jarang gue pakai, Pak Ben yang lebih sering dipakai. Nah, kalau video yang paling berkesan ya dimana tiga-tiganya itu sempat ngumpul. Kalau kalian tahu, ini cuplikannya. Ya, Pak Ben ambil dulu ya. Bentar ya. Bening. Jadi ini buat yang emang dulu lama-lama udah ngikutin gue dari kapan sih ya. Dulu gue emang terinspirasi banget. Dulu emang gue ngikutin banget Filthy Frank, dan gue merasa keren banget punya sebuah universe yang dimana isinya adalah gue semua, tapi dengan karakter yang berbeda yang gue ciptakan. Nah, itu video dibantu sama Easy alias Vengeance, jadi gue nggak bisa ngelakuin efek-efek kayak gitu kalau bukan dia yang ngelakuin. Video-video dimana tiga karakter gue itu hadir dan dimainkan itu menurut gue sangat-sangat keren dan istimewa sih, karena proses syutingnya nggak gampang. Nggak kayak gini, gue tinggal duduk, taruh kamera, udah gue ngomong sesuka hati gue. Habis itu diedit, kelar jadi video. Sedangkan kalau misalnya ada karakter-karakter itu masuk, gue mesti bikin skrip dulu, gue mesti latihan acting dulu, gue mesti siapin mental dulu, gue mesti ganti kostum, ganti posisi kamera, ganti lighting, dan lain-lain. Jadi effortnya lebih banyak banget. Gue punya cerita seru nih mengenai Pak Ben karena gue pernah punya pengalaman kesurupan. Maksudnya gimana, no? Mungkin belum banyak yang tahu, tapi udah lama terjadi. Tapi beberapa orang tahu karena gue sendiri pun nggak yakin itu terjadi apa nggak, karena ya gue tidak dalam diri gue pada saat itu. Nggak tahu istilahnya kesurupan atau apa, ntar kalian koreksi di bawah ya. Mungkin kalian jago masalah begini-beginian, silahkan koreksi kalau gue salah. Jadi jauh-jauh hari, bertahun-tahun yang lalu, dimana masih mengembara lah hidupnya, belum studio yang kayak gini, masih tinggal bareng biar hemat sama Easy Vengeance dan Simon 1, gue mulai eksperimen dengan karakter Pak Ben. Kalau tadi kalian udah denger Indo Gamers itu kayak Eno Bening yang toxic banget, nah Pak Ben ini adalah Eno Bening yang baik banget. Gue membayangkan kalau Eno Bening itu bener-bener baik banget, bener-bener sabar banget, bener-bener berusaha, idealis banget, murni pengen mencerdaskan bangsa, pengen ngajarin anak-anak, pengen anak-anak jadi pinter berinternet, nggak tersasar, nggak edgy, nggak norak, nggak sok-sok pakai anonim nge-spam, dan mau sabar ngedidik mereka. Gue adalah Pak Ben, which is I'm not. It's an act. Gue acting jadi dia. Gue terinspirasi banget sama almarhum Pak Raden yang dari kecil menemani hidup gue dengan mengajarkan banyak hal, sabar ke anak kecil, dan mau gitu membagikan waktu-waktu di hidupnya untuk ngajarin anak-anak. Makanya namanya Pak Ben Raden. Dan tentu kumisnya dibikin lebih tebal daripada biasanya, makanya jadi Pak Raden dan Pak Ben. Makanya logat Pak Ben ini agak-agak seperti orang Jawa. Dan logatnya ini tentu dibuat-buat. Jadi buat kalian yang emang orang Jawa pasti ngerasain kalau logatnya emang dibuat-buat. Karena faktanya gue emang nggak terlalu bisa ngomong Jawa. Gue cuma bisa menirukan logatnya untuk acting. Walaupun gue pernah tinggal di Jawa, tepatnya Surabaya untuk beberapa tahun. Tapi masih sulit banget untuk berkomunikasi lancar dengan bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa gaulnya, bahasa anak-anak mudanya bisa. Cuman gue pengen Pak Ben ini bahasa Jawanya Jawa yang halus, Jawa yang baik. Bukan bahasa Jawa yang anak-anak mudanya pakai gitu untuk ngobrol gaul, kan beda ya tingkat kesopanannya kalau kalian paham. Jadi gue hanya bisa pakai logatnya aja tanpa bisa berbahasa Jawa dengan baik, dengan bahasa yang sopan di karakter Pak Ben. Mungkin kalau gue ada waktu atau ada budget, gue minta bikinin orang skrip bahasa Jawa yang promo banget, yang sopan banget buat Pak Ben mungkin ke depannya ya. One day, gue abis syuting Pak Ben di apartemen. Pada saat itu, gue kecapean, gue tidur. Pada saat gue tidur, teman-teman gue masih pada bangun. Gue lupa pada main apa gitu, Left 4 Dead atau apa. Intinya gue capek, gue tidur. Gue tidur di ruang tamu, dan di situ Easy atau Vengeance dan Mulki alias Simon Sunda itu masih main. Gue nggak tahu mereka bohong apa enggak nih, tapi katanya
gua ngigo. Lu ngerti kan orang ngigo tuh gimana? Orang ngigo tuh ya tidur sambil ngomong, sambil agak beraktivitas kecil, tapi ya ngigo. Ngigo hal yang cukup biasa lah ya. Hal yang cukup apa ya? Kalian juga mungkin ada yang pernah mengigau atau mungkin ngeliat orang mengigau, itu hal yang bukan hal yang quote and quote halus atau gimana atau mistis gitu. Nah, yang anehnya, karena gua mau cerita yang mistis, tema dan lagunya diganti ada. Yang bikin anehnya adalah menurut mereka, kesaksian mereka, gua mengigau dengan bahasa Jawa halus. Nah, dengan lancar, dengan baik dan benar. Bagaimana mereka tahu? Karena salah satu di antara mereka orang Jawa. Keluarganya Jawa, ngerti gimana cara berbahasa Jawa. Gua katanya kesurupan Pak Ben. Gua ngomong pakai bahasa Jawa halus dengan baik dan benar. Walaupun hanya sebentar dan mengigau, mereka shock dan kaget dan bahkan sampai berusaha bangunin gua karena mereka takut gua kenapa-napa. Yang endingnya gua tetap tidur, dan pada saat gua terbangun, mereka berdua langsung punya perkataan yang sama. "No, kok lu tadi ngomong Jawa?" Ya, saya yang tertidur ya tidak tahu, kayak kenapa emang gitu? Ya gue nggak tahu ya, gue tidur gitu. Atau mungkin kalau misalnya gue ngigo ya biasa gitu. Ngorok apalagi lebih apa ya? Lebih masuk akal gitu, lebih kayak manusia lah ngorok gitu. Tapi mereka merespon dan bertanya, "No, kok lu bisa bahasa Jawa?" Gue bilang, "Hah? Gimana?" Ya mereka bilang, "Lu ngomong pakai logat Pak Ben tapi dengan bahasa Jawa yang baik dan benar dan bahasa Jawa halus. Jadi kayak orang Jawa beneran." Gue kayak, "What? Gak tahu. Lu mimpi apa, No?" Katanya anak-anak. Kayaknya gak mimpi apa-apa, kosong gitu. Atau mimpi yang lain gue gak tahu, tapi gak ada hubungannya sama gue ngomong Jawa. Atau ada situasi kejawaan, atau ada budak lagi sedang mempelajari budaya Jawa atau lain-lain, gak tahu. Ya udah, akhirnya jadi misteri sampai sekarang gitu. Tapi mereka sempat rekam beberapa detik sih. Jadi gue sempat lihat gitu, dan ada iya kah, gue lupa, itu udah lama sih, tapi nggak tahu intinya. Gue sendiri masih belum ngerasain dan gue nggak tahu itu apa. Menarik untuk dipecahkan. Kalau misalnya kalian bisa pecahkan, komen di bawah. Dan semenjak itu, sama kita masih tinggal bareng, kalau gue tidur atau ketiduran, mereka berdua tuh standby HP-nya untuk nyalain kamera kalau sebagai bukti ketika gua ngigau lagi dan jadi Pak Ben yang sesungguhnya lagi. Itulah cerita seru mengenai Pak Ben yang gua mau share ke kalian. Gimana menurut kalian? Ayo nih, gimana nih? Apakah itu apa? Atau jangan-jangan gua dibohongin sama mereka berdua, sebenarnya gua kenapa-napa? Atau sebenarnya mereka bener? Dan kalian bisa jelaskan itu bagaimana? Atau mungkin yang bisa melihat dan lain-lain mau komentar di bawah, boleh banget. Gue terbuka akan hal-hal seperti ini untuk diobrolin. Pertanyaan berikutnya adalah, kemana Pak Ben pergi? Gue nggak tahu Pak Ben pergi kemana. Gue belum tahu kapan Pak Ben kembali. Gue juga masih nggak tahu Pak Ben kabarnya gimana. To be honest, kangen. To be honest, pengen ngobrol lagi sama Pak Ben. Tapi gue nggak tahu apakah Pak Ben bisa ngobrol lagi dengan kalian. Komen di bawah. Apakah Pak Ben mesti kembali? So that's it. Cerita seru mistis dikit. Nggak tahu bisnis beneran apa emang gue sebenarnya punya kemampuan itu tapi nggak pernah kepake. Mungkin kayak semacam quirk ya. Quirk gue, udah bening, quirk bisa bahasa Jawa tapi hanya dalam mimpi. Jadi kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik like dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, share tentang pengalaman-pengalaman kayak gini ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media. Tapi gue nggak ngebahas gini-ginian sih di sosial media, tapi terserah kalian mau follow apa enggak. Kalau kalian punya pengalaman aneh kayak gini juga nggak? Komen di bawah juga dan silakan komentari pengalaman gue yang kayak gini. Oke, itu aja untuk hari ini. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.